Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Langit masih belum sepenuhnya terang ketika Fitri membuka kedua matanya. Suara ayam jantan bersahutan di kejauhan, pertanda hari baru telah tiba. Ia menarik napas pelan lalu bangkit dari pembaringan tanpa membangunkan Diki, suaminya, yang masih tertidur lelap di sampingnya. Dengan langkah pelan agar tidak mengganggu, Fitri keluar kamar. Udara pagi menyapa kulit wajahnya yang masih sedikit mengantuk. Ia mengikat rambut panjangnya ke belakang, menggulung lengan dasternya, dan segera menuju dapur. Tangannya sudah terbiasa bergerak cepat, menanak nasi, menggoreng tempe, menumis sayur, membuatkan teh untuk ibu mertuanya yang sebentar lagi akan bangun. Dapur rumah itu mungkin tak besar, tapi bagi Fitri, tempat itulah pusat kehidupannya. Di sanalah ia menuangkan cinta dan pengorbanan setiap hari. Ia hafal letak semua alat masak, bahkan tahu kapan kompor harus dikecilkan tanpa melihat jam. Semua sudah seperti irama yang tertanam di tubuhnya sendiri. Setelah sarapan hampir siap, Fitri berjalan menuju halaman depan untuk menyapu. Daun-daun mangga yang berguguran malam tadi berserakan di tanah. Tangannya dengan lincah mengayunkan sapu lidi. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar terbuka. Diki keluar sambil mengucek mata. "Fitri, udah bangun dari jam berapa?" tanya Diki sambil menguap. "Baru aja. Sarapan sebentar lagi siap," jawab Fitri sambil tersenyum. Diki mengangguk lalu duduk di bangku teras, menatap istrinya yang kembali menyapu halaman. Dalam diam, ia merasa bersyukur memiliki istri seperti Fitri. Tidak pernah mengeluh, tidak banyak menuntut, selalu mendahulukan keluarga. Beberapa menit kemudian, Bu Erna, ibu Diki, keluar dari kamarnya. Wanita parubaya itu mengenakan daster biru tua dan kerudung tipis yang sudah mulai luntur warnanya. Matanya menatap sekitar, lalu menghela napas panjang. Lama betul teh panasnya, gerutunya sambil duduk di kursi ruang makan. Fitri segera masuk ke dapur. Ia sudah tahu kalimat itu bukan sekadar komentar, tapi teguran halus bahwa teh belum tersedia di meja. "Maaf, Bu. Lagi nyiapin lauk juga tadi," jawab Fitri lembut sambil menuang teh ke dalam gelas kesukaan mertuanya. Bu Erna tidak menjawab. Ia hanya menatap Fitri sejenak, lalu mengambil koran bekas yang biasa dipakainya untuk mengipas. Matanya sedikit menyipit seakan ingin mengucapkan sesuatu, tapi urung. Setelah semua hidangan tersaji, mereka bertiga duduk di meja makan. Fitri lebih banyak diam, seperti biasa. Ia hanya sesekali menyendokkan sayur ke piring Diki, memastikan suaminya makan dengan lahap. "Tempenya agak gosong ya, Fit," komentar Bu Erna tanpa melihat wajah menantunya. Fitri langsung menunduk. "Maaf, Bu. Kompornya tadi sempat kebesaran." Bu Erna mendecak pelan. "Rani kalau masak, nggak pernah gosong. Padahal dia sibuk juga kerja kantoran. Tapi tetap bisa jaga kualitas masakannya." Fitri diam. Ia sudah terbiasa mendengar nama itu disebut. Rani, istri dari kakak iparnya, Rizal, memang sering dijadikan perbandingan oleh Bu Erna. Meski Rani jarang datang ke rumah ini, setiap kehadirannya selalu menimbulkan pujian. Rani itu tahu cara menata piring. Enak dilihat. Makanannya pun dihias rapi. "Kamu kalau bisa, belajarlah sedikit dari dia, Fit." Fitri tersenyum tipis. "Iya, Bu." Diki menatap istrinya sekilas, lalu menatap ibunya. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Ia tahu ibunya memang keras kepala. Setiap kali mencoba membela, yang ada malah akan memperpanjang argumen. Selesai makan, Fitri langsung merapikan meja, mencuci piring, dan mengepel lantai. Ia melakukan semua itu dengan ritme yang konsisten, seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Sesekali ia berhenti sebentar untuk mengatur napas, lalu lanjut kembali. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memuji. Tapi Fitri tetap melakukannya.
Siang menjelang, Bu Erna kembali memanggil. Fit, baju yang di jemuran kayaknya udah kering. Angkatin, ya. Iya, Bu. Dan nanti sore tolong setrika juga. Jangan nunggu malam baru dikerjakan. Fitri mengangguk tanpa banyak bicara. Padahal tubuhnya belum benar-benar istirahat sejak pagi. Tapi ia tahu, diam adalah cara paling aman untuk menjaga kedamaian di rumah ini. Malam tiba. Diki dan Fitri duduk berdua di teras. Langit tampak cerah, dan bintang-bintang bersinar malu-malu. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan yang basah karena embun. Diki menatap wajah istrinya yang lelah. Ada gurat letih di sana, namun tak sedikit pun keluar keluhan dari mulutnya. Ia tahu betul, apa yang dilakukan Fitri hari ini bukan hanya sekadar rutinitas, tapi bentuk cinta. Kamu capek ya? Tanya Diki pelan. Fitri mengangguk kecil. Sedikit. Tapi nggak apa-apa. Aku cuma ingin semuanya rapi. Diki menggenggam tangan istrinya. Aku bersyukur punya kamu. Maaf kalau ibu kadang ngomongnya nyakitin. Fitri menoleh dan tersenyum. Aku tahu kok, Bu Erna itu keras karena dia sayang sama anak-anaknya. Mungkin aku belum cukup baik di matanya. Jangan bilang begitu, kata Diki cepat. Kamu istri yang luar biasa. Aku yang harusnya lebih tegas. Fitri menggeleng. Jangan. Kamu cukup temani aku. Itu sudah lebih dari cukup. Hening sesaat menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang terdengar. Fitri menyandarkan kepalanya di bahu Diki. Meski hari-harinya berat, malam seperti ini membuatnya merasa bahwa semua lelahnya berarti. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Fitri tetap bangun paling pagi, tetap memasak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, bahkan kadang ikut membantu tetangga yang butuh bantuan. Semua dilakukannya tanpa banyak bicara. Bu Erna pun tetap seperti biasanya. Sesekali memberikan komentar halus yang menyakitkan hati, walau tak langsung menyerang. Fitri mendengarnya seperti debur ombak, kadang pelan, kadang menghantam, tapi ia sudah terbiasa. Hingga suatu hari, saat keluarga besar berkumpul karena acara ulang tahun ayah mertua, Bu Erna dengan lantang memuji Rani di depan semua orang. Rani itu menantu panutan. Cantik, pintar, tahu gaya, dan gak malu-maluin kalau diajak kumpul. Coba kalau semua menantu bisa kayak dia. Kalimat itu menggantung di udara. Fitri duduk tidak jauh dari situ, mengaduk teh di cangkir kecilnya. Ia tahu kalimat itu tidak menyebut namanya, tapi isi pesannya sangat jelas. Ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan bahwa ia selalu kalah dalam perbandingan. Namun, yang orang-orang tidak lihat adalah bahwa Fitrilah yang sejak pagi mengatur semua makanan untuk acara itu. Ia yang memasak, menata piring, membersihkan ruang tamu, dan memastikan semua berjalan lancar. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bertanya. Dan Fitri pun tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Ia bukan wanita yang haus pujian. Bagi Fitri, selama rumah itu tetap rapi, suaminya makan teratur, dan mertuanya sehat, maka hidupnya sudah cukup. Namun siapa sangka, di balik ketenangan yang terlihat dari luar, ada badai yang perlahan terbentuk di hatinya. Bukan karena sakit hati, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena rasa lelah yang disimpan terlalu lama, bisa menjadi luka yang mendalam. Dan semua itu akan diuji nanti, ketika satu demi satu topeng mulai terlepas, dan kebenaran akan berbicara dengan caranya sendiri. Hari itu matahari bersinar terang, menyorot masuk lewat jendela ruang tengah rumah sederhana keluarga itu. Fitri sedang sibuk membersihkan lantai ruang tamu. Tangan kanannya menggenggam kain pel basah, sementara tangan kirinya mengangkat sudut kursi kayu agar bisa menjangkau bagian bawahnya. Keringat menetes dari pelipisnya, tapi ia tak mengeluh.
Sudah menjadi kebiasaan bagi Fitri untuk menjaga rumah tetap bersih setiap kali ada tamu yang akan datang. Dan siang itu, tamu istimewa yang akan datang bukan orang lain, melainkan Rani, kakak iparnya, istri dari Rizal, kakak kandung Diki. Suasana rumah mendadak berbeda jika Rani berkunjung. Fitri sudah hafal betul bagaimana Bu Erna akan bersolek, mengganti dasternya dengan baju yang sedikit lebih bagus, bahkan menyemprotkan parfum yang biasanya hanya dipakai saat ke pengajian. Semua tampak ingin menyambut Rani dengan istimewa. Berbeda jauh saat hanya dirinya, menantu yang tinggal serumah ini, yang sibuk sendiri tiap hari. Ketika motor metik Rani akhirnya berhenti di depan pagar, Fitri langsung berdiri dan membersihkan kedua tangannya. Ia menatap dari jendela dan melihat sosok Rani turun dengan tas kecil selempang mahal, mengenakan blus putih elegan dan celana kain yang pas membentuk tubuhnya. Wajahnya dirias tipis, tapi cukup membuatnya terlihat anggun. "Assalamualaikum," seru Rani ceria. "Waalaikumsalam," sahut Bu Erna dari dalam. Suaranya terdengar jauh lebih antusias daripada biasanya. "Aduh Rani, kamu makin cantik aja. Masuk, masuk." Fitri berjalan ke depan pintu, membantu membawakan kantong plastik yang dibawa Rani. Isinya beberapa roti dan kue. "Ini, Fit, titipan buat ibu," kata Rani dengan senyum ramah. "Terima kasih, Rani," jawab Fitri singkat sambil tersenyum kecil. Begitu mereka masuk, Bu Erna sudah duduk manis di ruang tamu, mempersilakan Rani duduk di kursi terbaik. Fitri melanjutkan menata meja, menyiapkan teh dan kue untuk tamunya, seperti yang selalu ia lakukan jika ada tamu ke rumah. Namun entah kenapa, hari itu terasa lebih sesak dari biasanya. "Kamu tuh pinter banget ya, Rani. Meski kerja, tetap bisa tampil rapi begini. Lihat tuh, bajunya serasi, make up-nya pas, nggak lebay," puji Bu Erna sambil menatap Rani dengan kagum. "Nggak seperti, ya kamu tahulah," lanjutnya lirih, sambil melirik ke arah Fitri yang tengah menuang teh. Fitri pura-pura tidak mendengar. Ia letakkan cangkir di meja, lalu mundur perlahan, kembali ke dapur. Tapi kata-kata itu tetap menggema di telinganya. Ia duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Dada kirinya terasa sesak. Setiap kali Rani datang, selalu saja ada perbandingan. Gaya bicara Rani yang lebih santai dan terdidik, cara duduknya yang anggun, bahkan caranya menyambut obrolan dianggap lebih nyambung dengan Bu Erna. Padahal Rani hampir tak pernah menyentuh perabotan rumah saat datang. Ia duduk manis, makan, lalu pulang. "Baju kamu beli di mana, Rani? Bagus banget. Fitri kayaknya perlu kamu ajarin sedikit soal penampilan," ujar Bu Erna sambil tertawa kecil. "Ah, ibu bisa aja. Fitri kan lebih suka gaya rumahan," jawab Rani sopan, mencoba meredam situasi. Namun Bu Erna mengangguk. "Iya sih. Tapi ya, rumahan pun harus tetap enak dipandang. Jangan karena di rumah terus jadi nggak peduli penampilan. Wanita itu, meski di rumah, tetap harus cantik." Fitri mendengar semua itu dari dapur. Ia tersenyum kecut. Sudah berapa kali dirinya mencoba tampil lebih baik, berpakaian rapi, mengenakan bedak tipis, bahkan membeli daster yang sedikit lebih bagus? Tapi sepertinya semua itu tidak cukup. Bukan karena ia tak mampu berubah, tapi karena di mata Bu Erna, ia bukan Rani. Sore itu Rani pamit pulang. Fitri mengantarnya sampai pagar, membantu membawa kantong kecil yang tersisa. "Nanti main ke rumah ya, Fit. Udah lama nggak ngobrol berdua," ucap Rani ramah. "Iya, insya Allah," jawab Fitri, masih dengan senyum yang dipaksakan. Setelah motor Rani menghilang di tikungan, Fitri kembali ke dalam. Bu Erna masih duduk di kursi ruang tamu, tampak puas. "Kalau kamu bisa belajar sedikit dari Rani, aku yakin Diki bakal makin sayang," ujar Bu Erna tiba-tiba. Fitri berhenti di ambang pintu, menatap mertuanya. Kali ini ia tidak menjawab.
Bibirnya membisu, tapi hatinya mulai bicara. Bicara pada dirinya sendiri. Bertanya mengapa ia selalu menjadi perbandingan, padahal ia sudah memberikan semua yang ia punya. Malam itu, saat Diki pulang kerja, Fitri menyambutnya seperti biasa. Ia siapkan makan malam, menyiapkan air hangat, bahkan mengurut pundaknya yang pegal. Tapi saat mereka duduk di ruang tengah berdua, Fitri akhirnya berbicara pelan. Diki, kamu pernah merasa aku ini nggak cukup buat kamu? Diki menoleh, terkejut. Apa maksud kamu, Fit? Fitri menunduk. Ibu sering bilang, Rani lebih baik. Penampilannya, bicaranya, sikapnya. Aku capek dibandingkan terus. Diki menggenggam tangan Fitri. Aku nggak pernah membandingkan kamu, Fit. Kamu jauh lebih dari cukup buat aku. Aku tahu, kamu yang paling tulus. Tapi, aku minta maaf karena belum bisa sepenuhnya melindungi kamu dari ucapan ibu. Fitri mengangguk pelan. Air matanya menitik perlahan. Ini bukan pertama kali ia menangis. Tapi kali ini bukan karena ucapan orang lain, melainkan karena ia mulai meragukan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu. Fitri mencoba tetap seperti biasa. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah. Tapi sejak kunjungan terakhir Rani, hatinya lebih mudah lelah. Ia mulai merasa keberadaannya tak dihargai. Seakan semua yang ia lakukan hanya formalitas belaka. Satu sore, saat Fitri sedang menyetrika baju di ruang belakang, Bu Erna masuk dan duduk tanpa permisi. Fit, panggilnya. Iya, Bu, jawab Fitri, tetap melanjutkan pekerjaannya. Aku tadi lihat daster kamu yang dijemur. Kayaknya udah usang ya. Nggak mau beli baru. Fitri tersenyum kaku. Nanti kalau ada uang lebih, Bu. Coba kamu ikut Rani belanja ke mall. Dia itu tahu mana baju yang bagus tapi murah. Jangan terus pakai yang itu-itu aja. Diki malu loh. Kalau istrinya kelihatan nggak terurus. Fitri menunduk. Jemarinya mulai gemetar. Tapi kan, Bu, aku di rumah terus. Nggak pernah kemana-mana, ucap Fitri pelan. Justru itu. Di rumah pun harus cantik. Rani tuh kalau di rumah tetap wangi, tetap modis. Coba kamu tiru. Masa kalah sama dia terus? Fitri tidak menjawab. Kali ini, bukan karena diamnya adalah tanda patuh. Tapi karena diamnya adalah tanda luka yang mulai mengering. Tapi terus disayat ulang. Setelah Bu Erna keluar, Fitri berhenti menyetrika. Ia duduk, menatap kosong ke dinding. Untuk pertama kalinya, Fitri bertanya dalam hatinya. Apa aku harus menjadi orang lain supaya diterima? Malam itu, Fitri memandangi wajahnya di cermin. Rambutnya yang dulu panjang kini digelung sederhana. Wajahnya yang dulu selalu berseri, kini mulai pucat karena lelah dan kurang istirahat. Ia ambil bedak, menyapukan sedikit ke pipi. Tapi semua terasa aneh. Ia tidak sedang bersiap untuk pergi. Ia hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih berharga. Kamu cantik, Fit, ucap Diki tiba-tiba dari belakang. Membuat Fitri terkejut. Fitri menoleh. Aku cuma iseng lihat-lihat cermin. Diki mendekat dan memeluk pundaknya dari belakang. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Aku suka kamu yang sekarang, dengan semua kekurangan dan kelebihanmu. Tapi, ibu selalu bilang aku harus belajar dari Rani. Diki menghela napas. Ibu punya caranya sendiri dalam menilai orang. Tapi kamu cukup buat aku, Fit. Jangan biarkan penilaian orang mengubah siapa kamu sebenarnya. Fitri menatap bayangan mereka berdua di cermin. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Tapi jauh di dalam hatinya, luka itu tetap ada. Meski kecil, tapi terus menganga. Dan tanpa ia sadari, luka-luka kecil yang dikumpulkan setiap hari, kelak akan membentuk kekuatan. Bukan untuk membalas, tapi untuk memilih.
bertahan dalam bayangan orang lain, atau mulai berjalan dengan cahaya sendiri. Hari-hari bagi Fitri mulai semakin berat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal daripada yang lain, menyiapkan sarapan untuk Diki dan dirinya, membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, dan masih harus menyiapkan makan malam yang enak. Semua itu dilakukan dengan harapan bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, di balik setiap langkahnya, ada beban yang semakin berat untuk ditanggung. Rani kembali datang pada suatu siang yang cerah. Begitu melangkah masuk, ia langsung menarik perhatian. Dengan senyum lebar, Rani memamerkan tas baru yang ia beli dari pusat perbelanjaan, serta koleksi sepatu yang tampaknya baru dibeli. "Wah, tas barunya bagus banget, Rani," puji Bu Erna, seperti biasa, begitu melihat adiknya datang. "Ini pasti harganya mahal, ya?" "Oh, enggak sih, Bu. Cuma belanja diskonan sedikit," jawab Rani dengan wajah berseri-seri. Fitri yang tengah sibuk membersihkan meja makan hanya diam. Ia sudah tahu bagaimana suasana setiap kali Rani datang. Bu Erna akan memuji-muji Rani, membandingkan penampilannya, sikapnya, dan bahkan setiap hal kecil yang dimilikinya. Tentu saja, dibandingkan dengan dirinya yang hanya punya daster usang dan wajah tanpa riasan. Namun, hari ini ada yang berbeda. "Fitri," panggil Bu Erna, memecah kebisuan Fitri yang sedang sibuk dengan kertas-kertas belanjaan di tangannya. "Kenapa kamu nggak ikut seperti Rani? Perhatikan dong cara dia dandan. Kalau di luar kan, kita bisa tampil lebih cantik. Kamu kan sudah ibu rumah tangga, jadi jangan sampai kalah penampilan." Fitri tersenyum kecut, mencoba menghalau rasa sakit yang mulai menghunjam hatinya. Ia tahu ini bukan kali pertama Bu Erna berbicara seperti itu, tetapi tetap saja, setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti jarum yang terus menusuk. Rani yang duduk manis di kursi sebelah Bu Erna hanya tertawa kecil, seolah tidak merasa bersalah. "Oh, Ibu, Fitri sudah bagus kok. Jangan terlalu dibanding-bandingkan, nanti dia malah stres," ujar Rani sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Fitri hanya diam. Mengambil napas dalam-dalam, ia berusaha menenangkan hati. Lalu, dengan penuh hati-hati, ia melanjutkan menyusun makanan di atas meja makan. Namun, semakin lama, beban itu semakin terasa berat. Tugas-tugas yang diberikan padanya tidak ada habisnya. Setelah makan siang, Bu Erna meminta Fitri untuk mencuci piring dan membersihkan dapur. "Ayo cepat. Nanti kalau udah sore ada tamu datang. Dapur harus bersih." Setelah itu, ia harus mencuci baju, menyapu halaman depan, dan merapikan ruang keluarga. Semua itu dilakukan Fitri tanpa keluhan, meskipun ia merasa tak pernah mendapat apresiasi. Bahkan Rani yang datang ke rumah dan duduk di kursi nyaman, hanya perlu sesekali mengangkat ponselnya untuk sekedar bermain game atau berbicara dengan teman-temannya di media sosial. Kehidupan menjadi sangat tidak adil bagi Fitri. Setiap kali Bu Erna melihat Rani, seolah-olah Rani adalah putri sulung yang sempurna, sementara dirinya selalu dianggap sebagai menantu biasa, bahkan lebih sering dijadikan sebagai bahan perbandingan. Fitri berusaha keras untuk tidak mengeluh, walaupun hatinya semakin terluka. Ia selalu berusaha menjalani semua tugasnya dengan penuh perhatian, berharap suatu saat nanti Diki akan melihat jerih payahnya. Namun, kenyataannya tidak seperti yang ia harapkan. Diki, suaminya, tidak pernah sekalipun membela atau berkata apapun. Diki lebih banyak diam, berusaha menjaga hubungan baik dengan ibunya. Ia tahu betul bahwa jika ia berbicara atau membela Fitri, hal itu hanya akan memicu ketegangan. Dan itu yang membuat Diki tak berani melawan Bu Erna. Suatu malam, setelah seharian penuh beraktivitas, Fitri duduk di sofa ruang tamu, merasa lelah. Diki baru saja pulang kerja dan langsung membuka lemari untuk mengganti pakaian. Fitri memandang suaminya dengan pandangan kosong. "Diki,
Kenapa kamu diam saja kalau ibu selalu bandingkan aku dengan Rani? Kenapa kamu nggak pernah membela aku? Tanya Fitri dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Diki terhenti sejenak, menatap Fitri yang duduk di ujung sofa. Aku nggak tahu harus gimana. Fit, kalau aku bilang sesuatu ke ibu, pasti nanti dia kecewa. Dan kamu tahu sendiri kan bagaimana ibu? Dia itu susah sekali menerima pendapat orang lain. Fitri merasa perasaan hatinya semakin rapuh. Tapi, Diki, aku capek. Aku capek diperlakukan seperti ini. Setiap hari aku harus bekerja lebih keras. Sementara Rani datang cuma untuk duduk dan memamerkan barang-barangnya. Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa? Diki mendekat dan duduk di samping Fitri. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Aku minta maaf, Fit. Aku tahu aku belum bisa membela kamu. Aku selalu menghindar supaya masalah nggak makin besar. Tapi aku janji, aku akan coba ngomong sama ibu. Fitri menghela napas, merasa sedikit lega mendengar pengakuan Diki. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun Diki berjanji, hal itu belum tentu akan mengubah situasi. Esok harinya, suasana di rumah terasa semakin berat. Fitri kembali melakukan semua pekerjaan rumah tanpa banyak bicara. Sementara Bu Erna dan Rani duduk santai di ruang tamu, bercakap-cakap tentang belanjaan Rani yang terbaru. Rani bercerita tentang bagaimana ia membeli tas baru di pusat perbelanjaan, bercerita tentang liburan ke luar negeri yang akan datang, dan betapa enaknya hidup di tempat-tempat mewah. Duh, Rani, enak ya hidup kamu. Kerja enak, baju bagus, segala sesuatunya terlihat sempurna, kata Bu Erna dengan mata berbinar. Kamu tuh menantu idaman. Fitri yang baru saja keluar dari dapur mendengar semuanya. Kata-kata itu kembali seperti luka lama yang tergores lagi. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa menunduk dan melanjutkan pekerjaannya, berusaha tidak mendengar pujian yang tidak pernah ditujukan untuknya. Setelah makan siang, Bu Erna memberi Fitri tugas baru. Fitri, tolong beli sayur di pasar. Ya. Setelah itu bersihkan kamar mandi. Nanti sore ada tamu datang. Jangan sampai rumah kotor. Fitri mengangguk, walau sebenarnya tubuhnya sudah sangat lelah. Ia merasa tak ada habisnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Tanpa berkata apa-apa, ia keluar rumah dan pergi ke pasar. Di pasar, Fitri berjalan dengan langkah lelah. Tiba-tiba, ia melihat beberapa ibu rumah tangga lain yang sedang memilih bahan makanan dengan senyum ceria, berbicara dengan teman-teman mereka. Mereka tampaknya begitu ringan menjalani hari, sementara dirinya selalu dipenuhi dengan pekerjaan yang tak berkesudahan. Tidak ada yang pernah bertanya tentang keadaannya, tidak ada yang pernah memujinya. Hanya Rani yang selalu menjadi pusat perhatian, sedangkan dirinya berada di bayang-bayang. Di tengah-tengah kesibukannya, Fitri merasakan sebuah pertanyaan yang menggelitik dalam hatinya. Mengapa aku harus terus menjadi seperti ini? Setelah kembali ke rumah dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, Fitri teringat akan percakapan malam itu dengan Diki. Mungkin ia terlalu berharap banyak. Mungkin Diki memang tak bisa berbuat lebih banyak. Hanya satu hal yang ia tahu, tuntutan dan perbandingan yang tak ada habisnya ini membuat dirinya merasa terperangkap dalam kehidupannya sendiri. Namun, dalam keheningan malam itu, ada sebuah perasaan yang perlahan muncul di dalam hatinya. Sebuah perasaan bahwa mungkin ia bisa mengubah jalan ceritanya. Bukan dengan menunggu pujian atau perhatian dari orang lain, tetapi dengan memutuskan untuk melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Fitri berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kekuatan yang lebih besar yang bisa ia temukan. Kekuatan untuk memilih bagaimana ia ingin hidup, tanpa perlu menunggu persetujuan orang lain. Hari demi hari berlalu, dan Fitri semakin merasa beban hidupnya semakin berat. Ia selalu berusaha tersenyum, walaupun dalam hatinya, kesedihan dan kebingungan terus bergelora. Setiap hari,
Ia mengurus rumah, membersihkan, memasak, dan merawat suaminya, Diki, yang terkadang lebih sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Tapi di balik semua itu, Fitri merasa tidak dihargai. Ia tidak mengeluh, karena ia tahu, semua yang ia lakukan adalah demi keluarganya. Namun, ia merasa semakin tenggelam dalam peran yang tak pernah bisa ia lepaskan. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Fitri duduk di sudut kamar, membuka laci meja samping tempat tidur, dan mengambil buku catatan yang sudah lama ia simpan. Buku itu sudah penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Di dalamnya, Fitri menuliskan segala yang dirasakannya, setiap luka yang ia pendam, dan segala harapan yang tak pernah terucapkan. Buku itu menjadi tempat ia melepaskan semua perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menulis perlahan, menyusun kalimat demi kalimat yang menggambarkan betapa lelah dan perihnya hatinya. Fitri tahu, tidak ada yang akan peduli dengan apa yang ia rasakan. Mertuanya sudah cukup sibuk dengan urusan Rani, dan Diki, suaminya, tidak pernah cukup mengerti. Begitu banyak waktu yang telah berlalu, tetapi seolah tidak ada yang melihat apa yang telah ia lakukan untuk keluarga ini. Tidak ada yang melihat pengorbanannya. Hari ini, aku merasa seperti sebuah bayangan yang tidak berarti. Semua pekerjaan rumah yang aku lakukan, seolah-olah tidak ada gunanya. Rani datang, ibu memujinya, sementara aku hanya bisa diam. Aku sudah melakukan semuanya, tetapi tidak ada yang peduli. Aku lelah. Aku sangat lelah. Fitri berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan melanjutkan menulis. Ia menulis tentang perasaannya yang terkadang begitu rapuh. Tentang bagaimana setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya semakin mengiris hatinya, dan bagaimana Diki hanya diam saja, tidak pernah mencoba untuk mengerti. Semua itu ia tuliskan dengan penuh ketulusan, dengan harapan, mungkin suatu saat nanti, ia bisa mendapatkan sedikit pemahaman. Apakah aku tak cukup baik? Apakah aku tidak cukup berusaha? Setiap hari aku bekerja keras, tetapi aku merasa seperti aku tak ada artinya. Semua yang kulakukan untuk mereka, untuk Diki, untuk ibu, untuk rumah, seolah tidak dihargai. Aku tidak meminta pujian. Aku hanya ingin dihargai. Dihargai sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, sebagai seseorang yang juga berhak merasa berarti dalam hidup ini. Tetesan air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. Fitri menutup buku itu sejenak, menenangkan diri, dan menghapus air matanya. Ia merasa tak ada gunanya menangis. Tapi terkadang, perasaan itu datang begitu saja, seperti badai yang menghancurkan ketenangannya. Sudah lama ia tidak merasakan kebahagiaan sejati. Ketika ia menikah dengan Diki, ia berharap bisa membangun sebuah kehidupan yang penuh cinta dan saling mendukung. Namun, kenyataannya, ia hanya menjadi bagian dari rutinitas yang monoton, yang selalu menuntut lebih dan lebih tanpa pernah memberi penghargaan. Esok paginya, seperti biasa, Fitri bangun lebih awal dari Diki, menyiapkan sarapan dan merapikan rumah. Ia bekerja dengan hati yang kosong, tanpa ada semangat yang menyala. Rani kembali datang, membawa kabar tentang liburan yang direncanakannya ke luar negeri bersama suaminya. Fitri hanya mendengarkan percakapan itu dari balik dapur, tanpa ikut serta. Duh, Rani, kamu hebat banget. Liburan terus, hidup enak, tas baru. Kamu memang menantu idaman. Bu Erna memuji. Rani tertawa kecil. Ah, ibu ini suka banget memuji saya ya. Tapi ya, memang sih, hidup saya enak. Cuma kalau ada waktu, sempatkan mampir deh, ibu. Saya ajak jalan-jalan. Biar ibu bisa ikut menikmati. Fitri mematung di dapur, mendengar semua pujian yang selalu diberikan kepada Rani. Setiap kalimat itu seperti jarum yang menusuk jantungnya. Ia merasa dirinya tak pernah cukup baik di mata mertuanya. Padahal, ia sudah melakukan yang terbaik.
Tapi kenapa tak ada yang melihatnya? Setelah Rani pulang, Fitri kembali ke rutinitasnya, mencuci piring, menyapu, mengepel. Di setiap langkahnya, ia merasa semakin kesepian. Suaminya, Diki, pulang hanya untuk makan dan tidur, tidak pernah menyadari betapa lelahnya istrinya. Kadang, Fitri bertanya-tanya, apakah Diki benar-benar melihatnya sebagai istri yang berharga, atau hanya sebagai orang yang bisa mengurus rumah tanpa banyak bicara. Di tengah-tengah kesibukannya, Fitri merasa perasaannya semakin tertutup. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Harapan untuk dihargai seolah semakin menghilang. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Tak ada yang peduli. Suatu malam, setelah seharian penuh bekerja, Fitri duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Ia merasa kosong. Begitu banyak yang ingin ia katakan, tetapi mulutnya terasa terkunci. Rasa sakit itu tak terucapkan, hanya bisa dipendam dalam-dalam. Ia takut jika berbicara, semuanya hanya akan menjadi masalah baru. Mungkin, seperti yang sering dibilang Diki, ia harus lebih sabar. Tetapi sabar itu pun ada batasnya. Namun, saat ia menatap bayangannya di cermin, ia tahu satu hal, ia adalah seorang wanita yang kuat. Mungkin ia tidak bisa mengubah keadaan, tetapi ia bisa mengubah cara ia melihat diri sendiri. Ia tidak boleh terus-menerus merasakan sakit yang tidak dihargai. Ia tidak boleh membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan rendah diri ini. Dengan penuh tekad, Fitri menuliskan satu kalimat terakhir di buku catatannya. Aku layak dihargai, aku layak merasa bahagia, aku layak mendapatkan cinta dan perhatian. Aku akan mulai menghargai diriku sendiri. Hari-hari terasa semakin panjang bagi Fitri. Meskipun ia tidak mengeluh, perasaan lelah dan kecewa semakin menguasainya. Sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa tidak ada yang berubah. Pujian untuk Rani terus mengalir deras. Sementara usahanya untuk merawat rumah dan keluarga tampaknya tidak pernah cukup. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun, Fitri tetap menjalankan rutinitasnya dengan hati yang semakin rapuh, mencoba untuk bertahan, meski dalam diam. Suatu pagi, tiba-tiba Bu Erna, ibu mertuanya, jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun dalam beberapa hari, kondisinya sedikit memburuk. Fitri yang pertama kali menyadari gejalanya. Ia segera merawat ibu mertuanya, memberinya obat yang tepat dan memastikan Bu Erna cukup istirahat. Setiap pagi, Fitri menyiapkan makanan yang mudah dicerna untuk Bu Erna, mengompres dahi ibu mertuanya dengan handuk dingin, dan membantu segala keperluan Bu Erna dengan penuh kasih sayang. Namun, seperti biasa, Rani datang berkunjung ke rumah, membawa sekotak makanan dari restoran. Ia selalu datang dengan senyum lebar dan tampak sangat penuh perhatian, meski jarang sekali terlihat membantu pekerjaan rumah. Kali ini, Rani membawa makanan yang lebih mewah, sesuatu yang tampaknya sudah menjadi kebiasaannya untuk menampilkan diri sebagai menantu yang paling perhatian dan baik hati. Saat Rani masuk, ia langsung mendekati Bu Erna yang sedang berbaring di ruang tamu. Rani memeriksa keadaan ibu mertuanya dengan wajah khawatir. "Ibu, kenapa bisa sakit?" "Rani bawa makanan enak nih, semoga bisa cepat sembuh." Fitri yang sedang duduk di dekat ibu mertuanya, menatap dengan tatapan datar. Ia sudah tahu, ini pasti akan menjadi momen lagi di mana Rani akan mendapat pujian. Bu Erna tersenyum lemah. Meski masih tampak pucat, ia terlihat sedikit lebih ceria melihat kedatangan Rani. "Ah, terima kasih, Rani. Kamu memang menantu yang sangat perhatian. Fitri di sini, tapi tak pernah bawa makanan dari luar. Kamu memang menantu idaman," kata Bu Erna, sambil menerima makanan yang dibawa oleh Rani. Fitri yang mendengar pujian itu, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengharapkan pujian dari ibu mertuanya. Setiap kali ia berusaha memberi perhatian, ibu mertuanya seolah tidak pernah merasa cukup. Bahkan,
Saat Fitri sibuk merawat Bu Erna, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan selalu tersembunyi di balik bayang-bayang Rani. Semua yang ia lakukan tidak pernah mendapatkan penghargaan yang sama. Rani duduk di samping Bu Erna, menyuapi ibu mertuanya dengan penuh perhatian, seolah-olah ialah yang selama ini merawat Bu Erna. Sementara itu, Fitri yang baru saja selesai memberikan obat dan mengganti kompres, memandangi mereka dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat lelah, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Ia tidak bisa membiarkan ibu mertuanya jatuh begitu saja, hanya karena kelelahan atau kekecewaan hati. Fitri berdiri dan kembali ke dapur, mengambil cangkir teh hangat yang sudah ia siapkan sejak pagi. Ia tahu, saat ini ia hanya bisa diam dan terus bekerja. Tidak ada yang akan mengerti rasa sakitnya, bahkan jika ia mengungkapkannya. Mungkin, semua itu adalah ujian untuk menguji ketangguhannya. Ia hanya bisa berdoa dan berharap bahwa suatu hari nanti, mungkin, ia akan mendapatkan penghargaan yang pantas. Selama beberapa jam, Fitri tetap sibuk merawat Bu Erna, mengganti handuk kompres, dan menyuapi makanan. Sementara itu, Rani tampaknya lebih menikmati perhatian yang diberikan kepadanya. Sesekali melirik ke arah Fitri dengan senyuman yang tampak seperti kebanggaan akan apa yang ia lakukan. Namun, Fitri tidak merasa cemburu. Ia merasa jauh lebih lelah dari itu. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih peduli. Ini tentang rasa sakit yang ia pendam dalam diam, tentang rasa tidak dihargai yang ia rasakan setiap harinya. Ketika sore menjelang, Bu Erna mulai merasa sedikit lebih baik. Demamnya berkurang, meskipun ia masih merasa lemas. Fitri merasa lega, meski ia tahu, perjuangan ini belum berakhir. Setelah memastikan Bu Erna cukup istirahat, Fitri kembali membersihkan rumah dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai. Rani sudah pamit pulang dengan membawa makanan yang dibawanya, tetapi pujian dari Bu Erna masih terngiang di telinganya. Diki datang lebih sore. Seperti biasa, tidak mengerti apa yang terjadi sepanjang hari. Ia hanya menanyakan makanan untuk makan malam dan melanjutkan pekerjaan kantor. Fitri menunduk, berusaha mengesampingkan perasaan kecewa yang mulai menumpuk. Diki tidak pernah tahu seberapa lelahnya ia. Tidak pernah tahu betapa besar pengorbanannya untuk keluarga ini. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak pernah tahu bahwa Fitri hanya ingin dihargai. Malam itu, setelah semuanya selesai, Fitri duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya. Tidak ada pesan dari Diki, tidak ada pertanyaan bagaimana kabar ibunya. Semua terasa sepi. Ia membuka aplikasi catatan dan kembali menulis, sebagai pelampiasan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Tangan Fitri menari di layar ponsel, menulis tentang bagaimana ia merasa sepi dan lelah, meski dikelilingi banyak orang. Tentang bagaimana hatinya semakin terluka, meskipun ia tidak bisa mengungkapkan apapun. Semua ditulis dengan penuh kesedihan, dan di akhir catatannya, ia menulis satu kalimat yang kembali menjadi peneguhan untuk dirinya sendiri. Aku layak dihargai, aku layak merasa cukup, aku layak mendapatkan cinta, meskipun aku tak pernah mendapatkannya. Malam itu, Fitri tidur dengan pikiran yang penuh, merasa begitu lelah, namun sedikit lebih tenang setelah menulis. Walau luka itu belum sembuh, ia tahu satu hal, ia harus terus bertahan. Namun, sampai kapan? Itu yang belum ia tahu. Hari-hari terasa semakin berat bagi Fitri. Tubuhnya yang dulu selalu penuh tenaga kini merasa lelah, rapuh. Ia yang biasa bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan merawat keluarga, kini mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Awalnya hanya rasa pusing, lalu semakin parah. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan kaki-kakinya seolah tak mampu lagi menopang beban. Namun, meski tubuhnya menjerit meminta istirahat, Fitri tetap berusaha untuk terus menjalani rutinitasnya. Pagi itu, saat ia sedang membersihkan rumah,
Tubuhnya terasa begitu berat. Setiap langkah terasa lebih lambat dari biasanya, dan pandangannya mulai kabur. Ia mencoba untuk menepis rasa lelah itu, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah agar tidak terlalu terjatuh dalam perasaan yang semakin menumpuk. Namun, ketika ia memutuskan untuk melanjutkan membersihkan kamar tidur, tiba-tiba pandangannya gelap, dan tubuhnya jatuh tersungkur di lantai. Diki yang mendengar suara jatuh langsung berlari ke ruang tamu. Ia terkejut saat melihat Fitri tergeletak di lantai, tubuhnya terlihat lemas dan pucat. Tanpa pikir panjang, Diki mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. Ia mulai panik, merasakan perasaan bersalah yang tumbuh dalam dirinya. Selama ini, ia hanya diam, tidak menyadari bahwa Fitri sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. "Fitri! Fitri!" panggil Diki cemas, sambil mengguncang tubuh istrinya yang masih terbaring lemah. Fitri membuka matanya perlahan, merasa pusing dan lelah. Aku cuma butuh sedikit istirahat," ujar Fitri, suaranya hampir tidak terdengar. Diki menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Kamu kenapa, Fit? Kenapa bisa jatuh begini? Kamu tidak kelihatan baik-baik saja." Fitri hanya tersenyum tipis, merasakan tubuhnya semakin berat. "Aku hanya butuh tidur. Sudah beberapa hari ini, aku merasa kelelahan. Aku tidak tahu kenapa." Diki menghela napas panjang, menyesali dirinya sendiri. Aku tidak tahu kamu sudah sejauh ini. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu lelah? Kenapa tidak meminta bantuanku?" Fitri menundukkan kepala, merasa tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara, selalu ada rasa takut bahwa semuanya akan sia-sia. Bahkan jika ia mengatakan sesuatu, Diki tidak akan mengerti. Ia hanya merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai menantu yang baik. Namun, saat Diki memutuskan untuk meninggalkan ruang tidur mereka dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sesuatu untuk istrinya, pintu depan rumah terbuka dengan suara berderit. Ternyata, Bu Erna datang bersama Rani. Begitu mereka masuk, Bu Erna langsung menghampiri Fitri yang masih terbaring lemah di tempat tidur. "Fitri, kenapa kamu malah terbaring seperti ini? Menantu idaman kok mudah sekali jatuh sakit. Ini bukan waktunya untuk lemah. Kamu harus bisa mengurus semuanya, termasuk ibu," kata Bu Erna dengan nada datar. Fitri merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin sekali menjelaskan, mengungkapkan perasaan dan kelelahan yang ia alami, namun mulutnya terasa tertutup rapat. Setiap kata yang ingin ia katakan seolah terhambat oleh rasa takut dan rasa sakit yang terus-menerus membekapnya. Bu Erna menganggapnya terlalu lemah dan tidak pantas menjadi menantu yang baik. Rani berdiri di dekat pintu, seolah tak peduli. Ia tidak tampak terkejut atau khawatir melihat kondisi Fitri. Malah, ia seolah menikmati peranannya sebagai menantu yang tidak pernah lelah dan selalu terlihat sempurna di mata ibu mertuanya. Rani bahkan tidak menawarkan bantuan untuk merawat Fitri. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah mereka berdua, tanpa memberikan rasa empati yang seharusnya. "Bu Erna, aku cuma butuh tidur sejenak. Aku benar-benar kelelahan," kata Fitri, suaranya hampir tidak terdengar. "Jangan terlalu banyak mengeluh, Fitri. Kalau kamu sudah menikah, itu artinya kamu sudah siap mengurus rumah tangga dan keluarga. Jangan malah menjadi seperti ini, lemah tak berdaya," jawab Bu Erna dengan nada yang lebih keras. Diki yang mendengar suara ibunya berbicara, kembali masuk ke kamar dan langsung berdiri di samping Fitri. "Bu, Fitri memang butuh istirahat. Dia terlalu lelah, dan aku tahu selama ini dia mengurus segalanya sendiri. Mungkin ibu harus lebih menghargai usaha yang telah dia lakukan," kata Diki, mencoba membela istrinya. Namun, Bu Erna tidak terkesan dengan pembelaan Diki. "Kamu terlalu membela Fitri, Diki. Kalau dia ingin dihargai, dia harus bisa mengurus semuanya tanpa mengeluh.
Kamu jangan terlalu memanjakan dia. Ini bukan cara yang tepat. Fitri menutup matanya, merasa lelah dengan semua kata-kata itu. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak memungkinkan. Semuanya terasa begitu menekan, dan semakin lama, ia merasa semakin kecil di hadapan keluarganya. Ia sudah berusaha semampunya, namun sepertinya itu tidak pernah cukup. Ketika Bu Erna dan Rani akhirnya pergi setelah beberapa saat berbicara, Diki duduk di tepi tempat tidur dan memegang tangan Fitri dengan lembut. Maafkan aku, Fit. Aku seharusnya lebih memperhatikanmu, bukan hanya sibuk dengan pekerjaanku dan hal-hal lain. Aku tahu aku sudah membuatmu merasa sendirian. Fitri mengangkat wajahnya sedikit, mencoba tersenyum meski hati terasa berat. Aku sudah terbiasa, Diki. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah lelah. Aku ingin dihargai, meskipun tidak ada yang memandang apa yang aku lakukan. Diki menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku akan mencoba berubah, Fit. Aku akan berusaha lebih baik untuk kita berdua. Aku janji. Namun, dalam hati Fitri, ada sebuah keraguan yang semakin besar. Apakah janji Diki benar-benar akan terwujud? Apakah ia akan mendapatkan kebahagiaan yang layak ia dapatkan setelah semua pengorbanan ini? Fitri tidak tahu. Yang ia tahu, ia sudah sampai pada titik lelah yang sangat dalam, di mana perasaan dan harapannya mulai sulit untuk kembali pulih. Malam itu, saat Fitri mencoba tidur dengan perasaan campur aduk, ia menulis lagi dalam catatan hariannya. Kali ini, ia menulis lebih banyak tentang rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan, tentang ketidakadilan yang selalu menghampirinya, dan tentang harapan yang semakin memudar. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin dihargai, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang berjuang demi keluarganya. Fitri menutup bukunya, menatap langit-langit kamar dengan mata yang semakin berat. Ia merasa semakin jauh dari segala yang ia impikan. Semua itu terasa jauh, tak terjangkau. Dan dengan itu, Fitri terlelap dalam tidur yang penuh pertanyaan. Pagi itu, setelah bangun dari tidur yang penuh kecemasan dan perasaan yang semakin tersesat, Fitri memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memutuskan untuk pergi. Pergi meninggalkan rumah yang selama ini ia jaga, meninggalkan Diki, mertua, dan semua beban yang telah menumpuk di pundaknya. Keputusan itu datang tiba-tiba, namun sudah lama terpendam dalam hatinya. Semua keluhan dan kelelahan yang ia rasakan selama ini tidak bisa lagi ia pendam. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan memberi jarak. Mungkin, hanya dengan berada di tempat yang jauh dari semua itu, ia bisa menemukan kedamaian dan kesempatan untuk berpikir. Dengan langkah yang sedikit terhuyung, Fitri berjalan menuju lemari pakaian di kamar mereka. Ia membuka pintu lemari dan mengambil beberapa pakaian yang ada di sana. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia harapkan di tempat ini. Diki masih terjebak dalam ketidakpedulian, dan Bu Erna serta Rani terus menganggapnya sebagai menantu yang kurang sempurna. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Diki. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan keputusannya. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membuatnya merasa bahwa ia akan dipahami. Jadi, ia hanya mengambil langkah diam dan pergi begitu saja. Setelah memastikan ia telah mengemas semua yang dibutuhkan, Fitri berjalan keluar rumah. Meninggalkan rumah itu tanpa mengucapkan kata selamat tinggal. Langkahnya semakin jauh, dan hati yang dulu penuh dengan harapan kini terasa kosong. Ia hanya ingin pergi, untuk sementara waktu, untuk menyendiri dan mencari ketenangan. Sesampainya di rumah orang tuanya, suasana yang hangat dan penuh perhatian langsung menyambutnya. Ibunya, yang sejak awal tahu tentang ketegangan dalam rumah tangga Fitri, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kenapa kamu baru datang sekarang, sayang? Apa yang terjadi?"
Tanya ibunya dengan nada lembut, namun penuh rasa khawatir. Fitri hanya bisa terisak. Semua emosi yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis dalam pelukan ibunya, menceritakan semua yang telah terjadi. Tentang perbandingan yang terus-menerus dari Bu Erna, tentang bagaimana ia merasa tidak dihargai, dan bagaimana Diki yang seharusnya menjadi pelindungnya justru mengabaikan segala usaha yang ia lakukan. Maafkan Mama, sayang. Mama tidak tahu kalau kamu sudah terlalu banyak menanggung beban. Kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai, ujar ibunya dengan penuh penyesalan, sambil menyeka air mata Fitri. Setelah beberapa saat, Fitri merasa sedikit lega. Ia tidak menyangka bahwa sekadar berbicara dengan ibunya bisa membuat hatinya sedikit lebih ringan. Namun, keputusan untuk meninggalkan rumah tetap membuatnya merasa terasing. Ia tahu, meski ia berada di rumah orang tuanya, pikirannya tetap terikat pada rumah yang ia tinggalkan, pada Diki, dan pada segala yang belum selesai. Selama beberapa hari di rumah orang tuanya, Fitri mencoba menenangkan diri. Ibunya menjaga jarak, memberinya ruang untuk berpikir. Rumah itu, yang dulu terasa begitu damai, kini terasa penuh dengan kenangan masa kecil yang manis, namun juga penuh dengan kegelisahan yang ia bawa bersama. Fitri berusaha untuk tidak terlalu memikirkan Diki, tapi kenyataannya, pikirannya terus teringat pada semua yang ia tinggalkan. Apa yang terjadi di rumah itu sekarang? Apakah semuanya akan berantakan tanpa dirinya? Sementara itu, di rumah yang ditinggalkannya, keadaan memang mulai kacau. Diki tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa kehadiran Fitri. Rumah yang sebelumnya tertata rapi dan bersih kini mulai berantakan. Pakaian kotor menumpuk di sudut-sudut ruangan, piring-piring bekas makan tidak dicuci, dan lantai yang biasanya bersih kini berdebu. Diki merasa cemas dan bingung. Ia tahu bahwa Fitri adalah orang yang selama ini mengurus segalanya. Namun ia tidak pernah menyadari betapa beratnya beban yang dipikul istrinya. Sekarang, ketika ia harus menghadapinya sendiri, Diki merasa terkejut dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Pagi itu, Diki bangun dengan perasaan tidak tenang. Ketika ia berjalan ke ruang makan, ia terkejut melihat meja makan yang kosong. Tidak ada sarapan, tidak ada makanan siap saji yang biasa ia nikmati setiap pagi. Ketika ia pergi ke dapur, ia mendapati piring-piring yang menumpuk di wastafel, dan bau makanan yang sudah basi di sudut-sudut ruangan. Tak jauh dari sana, pakaian kotor yang seharusnya sudah dicuci beberapa hari lalu masih tersebar di ruang tamu. Diki merasakan beratnya tugas yang biasanya diambil alih oleh Fitri. Ia terdiam sejenak, berusaha mencerna kenyataan bahwa ia kini harus menghadapi segalanya sendirian. Ia pergi ke kamar tidur mereka, berharap untuk menemukan Fitri di sana, tapi kamar itu kosong. Hatinya tiba-tiba terasa cemas. Fitri pergi tanpa memberitahu dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai. Ini lebih dari itu. Fitri sudah merasa begitu tertekan dan tidak dihargai selama ini, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Diki merasa bingung, marah pada dirinya sendiri, namun juga merasa tak tahu harus mulai dari mana. Hari demi hari berlalu, dan keadaan rumah semakin kacau. Makanan yang biasanya tersedia setiap saat kini tak ada, pakaian menumpuk, dan rumah yang biasanya bersih kini menjadi tempat yang kacau. Diki mulai menyadari betapa banyak hal yang selama ini ia anggap sepele, ternyata merupakan beban besar bagi Fitri. Ia merasakan kehilangannya, tetapi entah bagaimana, tidak tahu harus melakukan apa. Di sisi lain, Fitri yang berada di rumah orang tuanya mulai menemukan ketenangan. Ia bisa merasakan sedikit kedamaian yang hilang selama ini. Namun, rasa rindu pada Diki tak bisa dipungkiri. Walau ia merasa lega, perasaannya tetap bimbang. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Akankah ia kembali? Ataukah perasaannya akan tetap terjebak dalam keraguan? Malam itu, Fitri duduk di beranda rumah orang tuanya,
memandang langit yang gelap. Ia merasa sedikit lebih baik, tetapi jauh di dalam hatinya, ada kerinduan yang sulit ia ungkapkan. Ia masih mencintai Diki, meski tak ada yang bisa ia harapkan. Dan di rumah yang ditinggalkan, Diki merenung dalam keheningan. Semua yang telah ia abaikan kini menuntut perhatian, dan ia mulai menyadari bahwa hidup mereka tidak bisa terus seperti ini. Hari-hari setelah Fitri pergi ke rumah orang tuanya, terasa sangat berbeda di rumah itu. Keheningan yang sebelumnya tidak begitu terasa kini menguasai seluruh sudut ruangan. Diki berjalan mondar-mandir, bingung harus berbuat apa. Setiap sudut rumah yang dulunya rapi dan tertata kini berantakan. Setiap kali ia mencoba untuk menata sesuatu, ia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan membuat sarapan sederhana yang dulu selalu ia nikmati bersama Fitri kini, terasa seperti tugas yang luar biasa. Beberapa hari setelah Fitri pergi, Bu Erna kembali datang ke rumah mereka, membawa sejumlah barang dan menyarankan Diki untuk lebih memperhatikan keadaan rumah. Namun, tanpa adanya kehadiran Fitri, segalanya terasa sulit dilakukan. Kenapa rumah ini jadi berantakan begini? Kamu harus bisa lebih tegas, Diki, kata Bu Erna dengan nada penuh kekecewaan, saat melihat piring-piring kotor menumpuk di dapur dan lantai yang belum disapu. Diki hanya bisa diam. Tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa selama ini semua yang ada di rumah ini adalah hasil kerja keras Fitri. Ia merasa terjebak, seperti ada sebuah beban yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Pada saat yang sama, Rani mulai semakin jarang datang. Biasanya, setiap kali Bu Erna meminta bantuan untuk sekadar mengurus rumah, Rani akan dengan senang hati datang, berpura-pura seperti menantu yang sempurna. Namun, kali ini, setiap kali Bu Erna meneleponnya, Rani selalu mengelak. Saya lagi sibuk kerja. Nanti aja ya, jawab Rani saat Bu Erna meminta bantuannya untuk membersihkan halaman rumah. Bu Erna mulai merasa aneh. Rani yang dulunya sangat rajin membantu, kini mulai ogah-ogahan. Setiap kali Bu Erna bertanya tentang keadaan rumah, Rani selalu menjawab dengan cepat dan terkesan tidak peduli. Rani, kenapa sekarang kamu jadi begini? Kamu tidak ingin membantu sedikit saja? Tanya Bu Erna dengan nada kecewa. Saya sudah bilang. Kan aku sibuk. Jangan terlalu diambil hati. Ya, jawab Rani dengan nada santai, seolah tidak ada yang salah. Di sisi lain, Rizal, yang adalah suami Rani, mulai memperhatikan perubahan sikap istrinya. Selama ini, ia selalu melihat Rani berusaha tampil sempurna di hadapan Bu Erna. Namun, kini, ia merasa ada yang tidak beres. Sikap Rani yang lebih sering menolak permintaan Bu Erna dan malah memilih menghindar semakin terlihat jelas. Rizal merasa ada yang tersembunyi, dan ia mulai meragukan semua sikap manis yang selama ini Rani tunjukkan. Suatu malam, Rizal duduk di ruang keluarga, memandang istrinya yang sedang asyik dengan ponselnya. Ia merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Tiba-tiba, ia memutuskan untuk membuka pembicaraan. Rani, ada apa dengan kamu? Kenapa belakangan ini kamu sering menolak membantu ibu? Rizal bertanya dengan nada serius. Rani menoleh dan tersenyum tipis. Aku hanya merasa capek, Rizal. Itu saja, jawabnya. Tapi ini bukan pertama kalinya kamu menolak. Biasanya, kamu yang paling cepat kalau Bu Erna meminta tolong. Rizal membalas, masih dengan nada yang sama. Rani terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ya, mungkin aku hanya ingin sedikit istirahat. Lagian, Bu Erna juga tidak perlu terlalu bergantung padaku, jawab Rani, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, Rizal tidak merasa puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik perubahan sikap Rani. Rani yang dulu selalu terlihat tulus dan perhatian kini mulai berubah menjadi pribadi yang lebih egois. Rizal mulai merasa kecewa, terutama ketika ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah mengartikan sikap istrinya.
Rani hanya berpura-pura menjadi menantu yang baik di depan orang tua. Namun di balik itu, ia tidak pernah benar-benar peduli. Ketegangan semakin memuncak di rumah itu. Bu Erna yang sejak awal sudah merasa kecewa dengan sikap Rani kini semakin gelisah. Ia merasa bahwa segala perhatian yang ia berikan kepada Rani tidak berbalas. Keinginan untuk menjadikan Rani sebagai menantu yang sempurna semakin pudar. Dan ia mulai meragukan pilihan-pilihannya selama ini. Rani bukanlah menantu yang ia kira selama ini. Suatu hari, setelah beberapa hari tidak ada komunikasi antara Rani dan Bu Erna, ibu mertua itu memutuskan untuk berbicara langsung dengan anak perempuannya. Bu Erna mengundang Rani ke rumahnya, berharap bisa berbicara empat mata. Ketika Rani datang, suasana rumah terasa hening. Bu Erna memandang Rani dengan mata yang penuh kekecewaan. "Rani, kenapa kamu tiba-tiba berubah begitu?" tanya Bu Erna dengan nada yang lebih tegas. Rani terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa terpojok, namun berusaha untuk tetap terlihat tenang. "Apa maksud ibu?" tanyanya, mencoba mengalihkan perhatian. "Kamu sudah lama tidak datang membantu di rumah ini. Bahkan ketika saya butuh bantuan, kamu selalu mengelak. Kenapa, Rani? Apa ada yang salah dengan saya?" Bu Erna bertanya dengan nada penuh penyesalan. Rani tidak bisa lagi mengelak. Sebuah kebohongan yang selama ini ia tutupi mulai terbongkar. Sikapnya yang selama ini manis dan penuh perhatian ternyata hanya sebuah permainan untuk mendapatkan perhatian Bu Erna. Di balik sikap itu, ia merasa tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga Diki dan Fitri. Rani merasa bahwa ia harus menjaga jarak agar tidak terlibat dalam konflik yang semakin rumit. Aku hanya merasa terlalu banyak beban, Bu. Saya juga punya keluarga dan pekerjaan sendiri. Saya bukan superwoman, jawab Rani, suara agak serak. Mendengar pengakuan itu, Bu Erna terdiam. Rasa kecewa yang sudah menumpuk akhirnya meledak. Ia merasa tertipu oleh sikap Rani yang selama ini terlihat sempurna. Betapa selama ini ia menganggap Rani sebagai menantu yang ideal, padahal semuanya hanyalah sandiwara. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain mengetahui bahwa anaknya telah tertipu oleh penampilan semata. Rani keluar dari rumah Bu Erna dengan perasaan bingung. Ia tahu, setelah pertemuan itu, tidak akan ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Kebohongannya telah terbongkar, dan kini Bu Erna tak lagi melihatnya dengan mata yang sama. Sementara itu, Diki semakin merasa tertekan. Ia tahu bahwa fitnah dan kebohongan mulai terbongkar. Tidak hanya tentang sikap Rani, tetapi juga tentang bagaimana ia terlalu lama membiarkan Fitri merasa terpinggirkan. Dalam diam, Diki mulai merenungkan semua kesalahan yang telah ia buat, dan menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Fitri yang jauh di rumah orang tuanya mulai merasakan kelegaan yang sangat dibutuhkan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Perubahan akan datang, tapi apakah ia dan Diki bisa menemukan cara untuk menghadapinya bersama? Hari itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Suara hiruk-pikuk pekerjaan rumah yang biasa terdengar kini hilang. Fitri yang telah beberapa hari kembali ke rumah orang tuanya merasa cemas, meskipun ia berusaha menenangkan diri. Di rumah Bu Erna, keadaan mulai berubah drastis. Pagi itu, Bu Erna mengeluh tentang rasa sakit yang terus mengganggu tubuhnya. Awalnya, ia hanya mengira itu masalah biasa, mungkin hanya kelelahan. Namun, semakin hari sakit itu semakin parah. Badannya semakin lemah dan ia mulai kehilangan nafsu makan. Diki, yang merasa khawatir, akhirnya memutuskan untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter akhirnya memberikan vonis yang sangat berat. Bu Erna menderita penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Mendengar hal itu, Diki merasa sangat terpukul. Namun ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya.
Ia mencoba tetap kuat untuk ibunya, meski dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Kamu harus segera menjalani perawatan, Bu. Jangan khawatir, saya akan ada di sini untuk merawat ibu, kata Diki, dengan suara gemetar, memegang tangan ibunya yang mulai lemas. Namun, apa yang terjadi setelah itu benar-benar mengejutkan. Rani, yang sebelumnya tampak selalu berpura-pura peduli, malah menanggapi berita itu dengan sangat dingin. Ketika Diki memberi kabar mengenai keadaan Bu Erna, Rani justru tidak menunjukkan perhatian yang diharapkan. Aduh, kasihan sekali ibu. Tapi, aku sudah janji pergi liburan, Diki. Liburan ini sudah aku rencanakan jauh-jauh hari, jawab Rani melalui telepon, dengan nada yang terdengar sangat santai. Diki merasa marah dan kecewa mendengar jawaban itu. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Rani, yang selama ini tampak begitu perhatian, malah memilih untuk meninggalkan ibu mertuanya yang sedang sakit keras demi liburan yang sudah direncanakan? Rasanya, ini lebih dari sekadar kekanakan. Bukankah ini saat yang tepat untuk kita berkumpul, membantu ibu? Kenapa kamu malah pergi? Tanya Diki, mencoba menahan emosinya. Rani hanya menjawab dengan nada yang lebih dingin. Sama seperti yang aku bilang, Diki, aku sudah janji pergi dengan teman-teman. Jadi, aku tidak bisa menunda. Kalau ibu benar-benar membutuhkan bantuan, aku yakin kamu bisa mengurusnya. Lagi pula, kan kamu sudah terbiasa melakukannya. Diki terdiam mendengar jawaban itu. Perasaan kesal, bingung, dan kecewa bercampur menjadi satu. Rani, yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, malah memilih untuk menjauh saat keluarga benar-benar membutuhkan dukungan. Rani tidak hanya mengabaikan Bu Erna, tetapi juga Diki, suaminya. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Bu Erna semakin melemah. Kondisinya semakin memburuk. Diki, yang tidak bisa membiarkan ibunya menderita sendirian, mulai merasakan beratnya tanggung jawab. Ia harus merawat Bu Erna, memenuhi segala kebutuhan ibunya, dan tetap berusaha menjaga rumah tetap berjalan dengan baik. Namun, di tengah semua itu, hatinya merasa sangat kosong. Ia merasa kehilangan dukungan yang seharusnya ada dari istrinya. Fitri, yang mendengar kabar tentang keadaan Bu Erna, segera memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia merasa sangat khawatir meskipun merasa sudah sangat lelah dengan segala permasalahan yang ada. Namun, ia tahu bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang benar-benar peduli, siapa yang benar-benar ada untuk keluarga. Ketika Fitri tiba di rumah Bu Erna, ia langsung merasa atmosfer yang berbeda. Rumah itu terasa sepi, tidak ada suara ramai seperti biasa. Bu Erna terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya tampak kurus dan pucat. Diki duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya dengan penuh perhatian. Fitri, kamu datang juga. Terima kasih sudah kembali, kata Diki, sambil menatap istrinya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Fitri hanya mengangguk, lalu mendekati Bu Erna. Dengan lembut, ia memegang tangan ibu mertuanya. Bu, semoga cepat sembuh, ujarnya pelan, mencoba menenangkan Bu Erna yang tampak sangat lemah. Saat itulah, Bu Erna membuka matanya dan memandang Fitri dengan tatapan yang penuh makna. Ada rasa penyesalan yang terlihat jelas di matanya. Dalam keadaan yang sangat rapuh, Bu Erna akhirnya menyadari siapa yang benar-benar ada untuknya selama ini. Bukan Rani yang selalu berpura-pura peduli, tapi Fitri, menantunya yang selalu setia dan tanpa pamrih merawatnya tanpa mengeluh. Bu Erna memegang tangan Fitri dengan lemah. Fitri, maafkan ibu. Ibu tidak tahu apa yang telah ibu lakukan selama ini, katanya dengan suara lirih. Fitri tersenyum lembut, meski hatinya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Saya hanya ingin ibu cepat sembuh, jawab Fitri dengan tulus.
Diki yang melihat interaksi itu mulai merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan perasaan istrinya, Fitri, yang telah bekerja keras tanpa mendapatkan pengakuan yang layak. Ia sadar bahwa dirinya telah terlalu lama membiarkan Bu Erna berlaku tidak adil terhadap Fitri. Di malam hari, setelah Bu Erna tertidur, Diki akhirnya berbicara dengan Fitri. "Fitri, saya minta maaf. Saya tahu selama ini saya salah. Saya telah membiarkan semuanya terjadi begitu saja, tanpa melihat bagaimana perasaanmu. Aku tahu kamu sudah terlalu banyak berkorban, dan aku harus lebih memperhatikanmu." Fitri menatap Diki dengan tatapan penuh pengertian. "Saya hanya ingin semuanya baik-baik saja, Diki. Saya tidak pernah meminta lebih. Tapi saya juga ingin kamu tahu, saya lelah. Saya lelah dengan semua ini." Diki merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh istrinya selama ini. Ia tahu bahwa ia harus berubah. Namun, perubahan itu tidak akan mudah. Semua yang telah terjadi tidak bisa diubah begitu saja. Namun, setidaknya ia mulai memahami siapa yang benar-benar peduli, siapa yang sebenarnya ada di sisinya selama ini. Dan yang lebih penting lagi, Bu Erna, yang selama ini terlalu fokus pada Rani, kini telah menyadari siapa yang benar-benar setia dan siap merawatnya tanpa syarat. Kebenaran itu akhirnya terungkap, dan keluarga itu, meski penuh luka, mulai menyadari apa yang benar-benar berarti. Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Cuaca yang tadinya mendung kini mulai terbuka, membawa sinar matahari yang hangat. Begitu juga dengan hati Fitri, yang perlahan mulai membuka kembali setelah berhari-hari di rumah orang tuanya, mencoba menenangkan diri dari segala luka batin yang ia rasakan. Meskipun hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu bahwa ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, yaitu merawat ibu mertuanya yang sedang sakit. Diki, suaminya, sudah beberapa kali mencoba menghubunginya. Dia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, ia akan kehilangan Fitri untuk selamanya. Diki merasa cemas, bersalah, dan penuh penyesalan. Namun, di balik semua itu, ia sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki semuanya. Ketika Diki tiba di rumah orang tua Fitri, ia melihat istrinya sedang duduk di beranda, menikmati udara segar. Mata Fitri menatap ke kejauhan, tampak begitu tenang. Meskipun dalam hatinya masih ada banyak perasaan yang belum terselesaikan. Diki mendekat perlahan, tidak ingin mengganggu ketenangan yang ada. "Fitri." Suara Diki terdengar rendah, penuh penyesalan. Fitri menoleh pelan, dan dalam sekejap mata mereka bertemu. Ada rasa canggung di antara mereka, tapi juga ada harapan. Harapan bahwa mungkin, justru setelah semua yang terjadi, mereka bisa kembali bersama dan menyembuhkan luka-luka yang telah tercipta. "Aku datang untuk meminta maaf," kata Diki. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Aku tahu aku salah. Aku telah membuatmu merasa sendirian. Aku sudah terlalu lama membiarkanmu menanggung semua ini sendirian." Fitri menunduk, menahan perasaan yang mulai datang. Air mata yang hampir jatuh ditahan dengan sekuat tenaga. "Aku lelah, Diki," jawabnya pelan, suara yang hampir teredam oleh angin. "Aku lelah merasa tidak dihargai. Aku lelah merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain, terutama dengan Rani." Diki mengangguk pelan. "Aku tahu, Fitri. Aku terlalu membiarkan semuanya terjadi. Aku tidak cukup peduli dengan apa yang kamu rasakan. Aku minta maaf. Aku tahu, hanya dengan kata-kata tidak cukup. Aku akan berusaha membuktikan semuanya." Fitri terdiam. Kata-kata itu memang sudah lama ditunggu, namun untuknya, kata-kata saja tidak cukup. Ia membutuhkan lebih dari itu. Ia membutuhkan tindakan nyata dari suaminya. Namun, meskipun hatinya penuh luka, Fitri tahu bahwa keluarganya, terutama Bu Erna, membutuhkan kehadirannya.
Ia sudah memutuskan untuk kembali ke rumah Diki. Ia tidak ingin meninggalkan ibu mertuanya dalam keadaan sakit. Meskipun ia tahu, di dalam hatinya masih ada perasaan terluka yang dalam, Fitri bertekad untuk merawat Bu Erna dengan sepenuh hati, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Aku akan kembali, Diki, jawab Fitri akhirnya, meskipun suara itu terdengar penuh pertanyaan. Tapi bukan untukmu saja. Aku kembali untuk ibu mertuaku. Karena aku tahu, hanya aku yang bisa merawatnya saat ini. Aku hanya ingin ibu mertuaku sembuh. Diki merasa lega, meskipun rasa bersalah masih menghantuinya. Ia menyadari betapa besar pengorbanan yang Fitri lakukan selama ini. Ia menyadari betapa beratnya perasaan yang dipendam oleh istrinya, dan bagaimana ia harus mengubah sikapnya agar bisa memperbaiki semuanya. Terima kasih, Fitri. Aku janji, aku akan lebih baik. Aku akan berusaha menjadi suami yang seharusnya untukmu, kata Diki, dengan penuh tekad. Fitri hanya mengangguk, walaupun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Ia masih membutuhkan waktu untuk bisa sepenuhnya memaafkan. Namun setidaknya, saat itu, ia tahu bahwa ia melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang kini lebih membutuhkan dirinya dari sebelumnya. Kembali ke rumah Bu Erna, Fitri langsung mengurus segala kebutuhan ibu mertuanya. Ia menyiapkan makanan, memberikan obat, dan membersihkan kamar dengan telaten. Setiap gerakannya penuh ketulusan, meskipun ada perasaan terluka yang masih terus mengikutinya. Diki, yang merasa sangat bersalah, mulai mengubah sikapnya. Ia ikut membantu semampunya, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan menghapus semua kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai lebih perhatian pada Fitri, berbicara dengannya dengan lebih lembut, dan mulai menghargai semua yang dilakukan oleh istrinya. Namun, meskipun begitu, perubahan ini masih terasa sangat perlahan. Fitri merasa ada kemajuan, namun ia juga tahu bahwa perubahan yang benar-benar diinginkan tidak datang dalam sekejap. Butuh waktu, butuh usaha yang konsisten dari Diki untuk bisa membuktikan bahwa ia benar-benar peduli, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada istrinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bu Erna, meskipun masih dalam proses pemulihan, mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Fitri selalu ada di sisi ibu mertuanya, menjaga dan merawatnya tanpa mengeluh. Ia kembali menemukan kedamaian dalam merawat orang yang ia sayangi, meskipun ada luka yang masih sulit untuk sembuh. Diki, di sisi lain, mulai memahami betapa besar peran Fitri dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi membiarkan istrinya merasa terluka. Ia tahu, jika ia tidak berubah, ia akan kehilangan Fitri selamanya. Pada suatu malam, saat Bu Erna tertidur, Diki duduk bersama Fitri di ruang keluarga. Keheningan malam itu menyelimuti mereka berdua. Diki akhirnya berkata dengan hati-hati, "Fitri, aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Tapi aku berjanji, aku akan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Aku ingin kita bisa melewati semua ini bersama." Fitri menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Aku tidak menginginkan janji kosong, Diki. Aku hanya ingin kita saling menghargai. Aku hanya ingin kamu melihatku, bukan sebagai orang yang harus selalu berkorban untuk semua orang." Diki merasakan betapa tulusnya kata-kata itu. Ia tidak bisa lagi menunda perubahannya. Ia tahu, perubahan yang nyata harus dimulai dari dirinya sendiri, dan ia harus lebih baik jika ingin mempertahankan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Sambil memegang tangan Fitri, Diki berkata, "Aku akan berusaha, Fitri. Aku akan membuatmu merasa dihargai, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata." Fitri hanya mengangguk, meskipun masih ada banyak hal yang harus diselesaikan dalam hati mereka. Namun, saat itu, di bawah langit yang tenang dan malam yang hening, mereka mulai menemukan jalan kembali menuju kedamaian. Keesokan harinya, pagi itu terasa berbeda. Meski suasana di rumah tidak sepenuhnya sunyi,
ada ketenangan yang mulai muncul. Bu Erna, ibu mertua Fitri, yang beberapa hari lalu tampak lemah dan cemas dengan kesehatannya, kini terlihat lebih baik. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Fitri. Mertua yang selama ini begitu keras dan kadang menyakitkan dengan kata-katanya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sesuatu yang Fitri sendiri belum sepenuhnya siap untuk hadapi. Fitri sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk Bu Erna. Saat Diki memasuki ruang makan, melangkah perlahan dengan ekspresi yang agak serius. Ia berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. "Fitri," panggil Diki, suara berat namun lembut. "Ibu ingin bicara denganmu." Fitri mendongak, sedikit terkejut mendengar nama ibu mertuanya disebutkan. Tanpa banyak bertanya, ia berhenti sejenak, merapikan rambutnya, dan berjalan keluar dari dapur. Hatinya sedikit berdebar. Ada sesuatu yang tidak biasa dari nada Diki, seperti ada yang perlu dibicarakan, namun tidak tahu pasti apa. Di ruang tamu, Bu Erna duduk di kursi goyang, memandang keluar jendela, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika Fitri mendekat, Bu Erna langsung menatapnya dengan mata yang sedikit kabur oleh air mata. Fitri tertegun. Tidak pernah melihat ibu mertuanya dalam keadaan seperti ini. "Ibu, ada apa?" tanya Fitri, suaranya penuh perhatian. Ia berdiri di depan Bu Erna, mencoba menangkap apa yang sedang terjadi. Bu Erna menunduk, memegang erat tangannya, seakan takut akan sebuah kenyataan yang pahit. "Fitri," kata Bu Erna dengan suara serak, "ibu ingin minta maaf." "Maafkan ibu." Fitri merasa terkejut. Sebelumnya, ia tak pernah mendengar kata maaf keluar dari mulut ibu mertuanya. Ibu Erna, yang selalu tampak kuat dan terkadang keras, kini sedang menangis di hadapannya. Tangisan itu bukan hanya karena rasa sakit fisik yang baru ia rasakan, tetapi juga karena penyesalan yang mendalam. "Apa maksud ibu?" tanya Fitri, nada suaranya cemas. Masih sulit untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Bu Erna mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Ibu sadar, selama ini ibu terlalu membanding-bandingkan kamu dengan Rani. Ibu terlalu keras pada kamu, mengabaikan semua yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini. Ibu baru sadar, setelah sakit ini, siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang selalu ada, walaupun tidak pernah diminta." Fitri merasa hatinya tergetar. Kata-kata itu seperti angin sejuk yang menyentuh hatinya yang selama ini terasa penuh dengan luka. Ia ingin berbicara, tetapi bibirnya terasa kaku. Bu Erna melanjutkan, "Ibu tidak tahu betapa kamu sudah berusaha, betapa kamu telah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Ibu selalu menilai kamu dari penampilan dan kepatuhanmu, tanpa melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu." Fitri memandang ibu mertuanya dengan pandangan yang campur aduk. Ia merasa terharu, tetapi juga bingung. Seringkali, Bu Erna tidak pernah mengakui usaha dan pengorbanannya. Selalu saja ada perbandingan yang merendahkan. Tapi sekarang, ibu mertuanya tampak begitu rapuh, penuh dengan penyesalan. "Aku tidak pernah ingin kamu merasa terluka, Fitri," lanjut Bu Erna. "Aku minta maaf atas semua kata-kata dan sikapku yang menyakitkan. Ibu baru sadar, kamu adalah menantu yang sangat tulus. Dan aku benar-benar menyesal." Fitri terdiam. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Namun, air mata ini bukan air mata kesedihan atau luka. Itu adalah air mata yang mewakili perasaan yang sangat campur aduk. Ia merasa lega mendengar permintaan maaf itu, namun di saat yang sama, ia merasa bingung harus bagaimana. Sudah begitu banyak waktu yang hilang, begitu banyak kata-kata yang tidak bisa kembali lagi. "Ibu." Fitri berusaha menahan isakannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku sudah lama memaafkan ibu. Aku tidak berharap lebih. Hanya ingin kita bisa hidup dengan saling menghargai."
Bu Erna memegang tangan Fitri dengan lembut. Aku tahu, Fitri. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah padamu. Dan aku akan berusaha menjadi ibu mertua yang lebih baik, yang bisa menerima dan menghargai kamu sepenuhnya. Kamu bukan hanya menantu, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Fitri tersenyum, meskipun dengan air mata yang masih mengalir. Kata-kata Bu Erna terasa sangat berat dan penuh makna. Ia tahu, meskipun tidak bisa mengubah masa lalu, namun ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Perubahan ini, meski terlambat, memberi secercah harapan bahwa kedamaian dalam keluarga mereka bisa tercipta. Aku tahu, Ibu, jawab Fitri dengan pelan. Aku berharap kita bisa menjadi keluarga yang saling mendukung, tanpa ada lagi perasaan dibanding-bandingkan. Bu Erna mengangguk, matanya penuh keharuan. Aku akan berusaha, Fitri. Aku akan berusaha. Mereka berdua duduk bersama, dalam keheningan yang penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Fitri merasa bahwa ada kesejukan dalam hatinya. Meskipun luka-luka yang ada tak bisa langsung sembuh, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga besar mereka. Saat itu, Diki memasuki ruangan dengan membawa secangkir teh hangat untuk Bu Erna. Ia tersenyum melihat kedua wanita yang sangat berarti baginya itu, sedang duduk berdampingan. Tanpa kata-kata, ia tahu bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi di antara mereka. Sebuah perdamaian yang telah lama dinanti-nantikan. Diki, Fitri sudah memaafkan ibu, ujar Bu Erna sambil menatap Diki dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Aku sudah salah, tapi aku akan berusaha untuk memperbaikinya. Diki hanya bisa mengangguk. Hatinya penuh dengan rasa lega. Ini adalah langkah pertama bagi keluarganya untuk pulih, untuk mulai saling memahami dan mendukung. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang. Namun saat itu, ia merasa bahwa semuanya bisa lebih baik. Semua dimulai dengan satu kata sederhana, maaf. Hari-hari setelah permintaan maaf Bu Erna terasa berbeda. Rumah yang sebelumnya selalu dipenuhi dengan ketegangan kini sedikit demi sedikit menjadi lebih tenang. Fitri kembali menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran, meski ada luka yang masih tertinggal di hati. Namun, kali ini ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Diki, suaminya, mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas. Ia tidak lagi ragu untuk berbicara dengan jujur kepada ibunya. Bahkan ketika Bu Erna memulai perbandingan antara Fitri dan Rani. Diki selalu mendukung Fitri, memberinya ruang untuk berbicara dan menunjukkan betapa berartinya semua yang telah dilakukan Fitri. Ia mengerti bahwa sang istri bukanlah hanya seorang ibu rumah tangga yang patuh, tetapi seorang wanita yang bekerja keras tanpa pamrih, mengurus keluarga dengan penuh kasih sayang. Bu, kata Diki dengan suara penuh keyakinan suatu pagi, saat Bu Erna mulai membandingkan Fitri dengan Rani. Fitri sudah melakukan semuanya dengan tulus, tidak perlu dibandingkan lagi. Dia adalah satu-satunya yang selalu ada untuk kita. Diki kini bukan lagi pria yang menutup mata terhadap ketidakadilan. Ia tidak membiarkan ibunya merendahkan Fitri, meski itu sempat membuatnya merasa canggung. Tapi, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa Fitri, meski tidak pernah menuntut penghargaan, pantas untuk dihargai. Fitri sendiri tetap menjaga sikap rendah hatinya. Ia tidak ingin menjadi orang yang membalas dendam. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, dengan keyakinan bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih akan selalu mendapat balasan, meski terkadang tidak langsung terlihat. Suatu sore, saat ia duduk bersama Diki di ruang tamu, Fitri melihat Bu Erna sedang duduk di kursi goyangnya. Ibu mertuanya kini tampak lebih tenang, lebih berpikir sebelum berbicara. Memang, perubahan itu tidak datang dalam sekejap mata, tetapi Fitri bisa merasakannya.
Ada perasaan saling menghargai yang kini tumbuh di antara mereka, meskipun belum sepenuhnya bisa dikatakan sempurna. Fitri mengingat kembali saat-saat yang penuh dengan luka, ketika ia merasa tak dihargai, dibanding-bandingkan, dan bahkan dilupakan. Namun, ia tidak pernah membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya. Ia memilih untuk tetap mengutamakan kebaikan, walaupun terkadang itu terasa sulit. "Ibu, terima kasih," kata Fitri dengan lembut, tatapannya penuh ketulusan. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku sangat menghargai usaha ibu untuk berubah." Bu Erna menatap Fitri dengan mata penuh penyesalan. "Aku salah, Fitri. Aku menyesal telah merendahkanmu begitu lama. Tapi aku akan berusaha menjadi ibu mertua yang lebih baik." Fitri tersenyum, meski hatinya sedikit perih. "Tidak perlu terlalu dipikirkan, Bu. Yang penting kita bisa saling memahami sekarang." Fitri tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya. Ia tidak butuh pengakuan dari siapapun. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian dalam hatinya, dan itu telah tercapai. Ia telah menjadi pemenang, bukan dengan balas dendam atau amarah, tetapi dengan cara yang anggun, dengan menjaga harga dirinya tetap tinggi. Diki semakin menghargai Fitri. Ia semakin sering mengungkapkan rasa terima kasihnya atas segala usaha yang dilakukan Fitri untuk keluarga mereka. Kadang, Fitri merasa sedikit terharu ketika Diki menyarankan agar mereka berdua pergi berlibur, sekedar untuk melepas lelah. Ia tahu bahwa Diki kini lebih mengerti betapa beratnya tugas yang selama ini diemban oleh Fitri. Ketika Bu Erna mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah dan lebih menghargai Fitri, Fitri merasa seperti segala usaha dan kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Mungkin tidak semua bisa diperbaiki dalam sekejap, tapi ia tahu bahwa ia telah melalui perjalanan yang panjang dengan hati yang ikhlas. Suatu hari, Diki membawa pulang bunga mawar merah untuk Fitri, sebagai tanda terima kasihnya. "Untukmu, sayang," katanya dengan penuh perhatian. "Karena kau sudah menjadi yang terbaik." Fitri memandang bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat dihargai, meskipun tidak pernah memintanya. Semua yang ia lakukan untuk keluarganya adalah bentuk cinta, bukan untuk pujian. Dan kini, ia tahu bahwa segala usaha itu tidak sia-sia. Ia merasa bahagia, meskipun tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, rasa hormat dan pengakuan. Saat malam tiba, dan mereka duduk berdua di teras rumah yang sederhana, Fitri merasa damai. Dunia mungkin tidak selalu adil, dan orang-orang tidak selalu melihat kebaikan yang kita lakukan, tetapi ia tahu bahwa kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Ada nilai-nilai yang lebih besar yang dipegangnya, dan itulah yang membuatnya tetap teguh. "Terima kasih, Diki," kata Fitri, suaranya penuh rasa syukur. "Terima kasih sudah selalu ada untukku." Diki merangkulnya dengan lembut. "Aku selalu ada untukmu, sayang. Aku sudah menyadari siapa yang benar-benar penting, siapa yang selalu ada, bahkan ketika aku tidak melihatnya." Fitri menatap langit malam yang cerah. Semua yang terjadi di kehidupan mereka adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Tetapi kini ia merasa bahwa segala sesuatu yang sulit telah terbayar dengan kebahagiaan yang sederhana. Ia adalah pemenang, bukan karena ia membalas dendam, tetapi karena ia menjaga harga dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Dengan hati yang penuh rasa damai, Fitri menutup matanya, merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti. Ia tidak butuh pengakuan dunia, karena ia sudah mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang paling berarti baginya, suami dan keluarga. Itu sudah cukup. Hidup seringkali penuh dengan ujian dan tantangan yang tak terduga. Tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan terkadang, kita merasa tidak dihargai atau bahkan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Namun, seperti yang kita lihat dalam cerita ini, kebaikan yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih, pada akhirnya akan mendapatkan penghargaan yang layak,
meskipun tidak selalu dalam bentuk yang langsung terlihat. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan biarkan amarah atau dendam menguasai hati kita. Jadilah seperti Fitri, yang tetap menjaga harga diri dan berusaha tetap rendah hati meskipun sering terabaikan. Dalam hidup, kita tak perlu selalu membuktikan diri kita kepada orang lain. Yang terpenting adalah menjaga ketulusan hati dan bertindak dengan niat yang baik. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya dan menjalani hidup dengan penuh cinta dan pengertian. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang tulus, sekecil apapun, pasti akan membawa dampak positif. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan, ketulusan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup. Selalu ingat, harga diri dan kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Teruslah berjuang, tetap rendah hati, dan semoga hari-hari kalian selalu penuh dengan kedamaian dan cinta. Salam hangat dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.